Nah, mungkin pertanyaannya tadi tak kunjung usai. Sampai kapan ini polemik ini bisa selesai? Silakan, Kiai Bodila. Oke, ada 4 teori, Mas, yang bisa menjawab sampai kapan polemik ini bisa selesai. Tetapi sebelum saya membaca 4 teori itu, sebenarnya perlu juga saya menyampaikan satu kawasan yang saya sebut dengan kawasan Ba'alwi, yang sekarang telah memiliki banyak generasi yang variatif, ada ilmuwan, ada ulama, ada masyarakat secara umum, dan lain sebagainya. Lah, sebagai sebuah komunalitas, sebagai sebuah komunitas, saya katakan sebuah komunitas begitu, kehadiran Ba'alwi di Indonesia itu sudah ini, Mas, sudah menjadi mindset, kelompok masyarakat tertentu, sehingga komunitas Ba'alwi ini itu memiliki ruang yang membentuk akar hegemoni di tengah masyarakat, dan ruang yang membentuk akar kelas sosial. Lah, masyarakat yang saya sebutkan di sini adalah masyarakat dalam konteks warga NU dan umat Islam. Dalam posisi apapun warga NU, karena dapat legitimasi di tokoh-tokoh NU yang menerima kehadiran Bani Ba'alwi, masyarakat umat Islam di Indonesia, karena memang masyarakat dalam konteks umat Islam di Indonesia ini diajarkan beberapa teks yang memang mengajarkan bagaimana untuk menghormati Nabi dan keturunannya. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa ini sangat mudah bagi Bani Ba'alwi untuk membentuk hegemoni dan kelas sosial di tengah masyarakat yang saya sebutkan ini tadi, karena istilah yang digunakan Bani Ba'alwi itu istilah Alawiyin, Bani Alawi, sehingga mengesankan memang mengambil payung dari Fatimah Zahra atau Sayyidina Ali, sehingga berbeda asumsi masyarakat antara istilah Bani Alawi dan Ba'alwi itu beda, Mas. Nah, masyarakat selama ini itu menganggap Ba'alwi itu adalah Bani Alawi, Bani Alwi itu sama dengan Bani Alawi, sehingga persepsi ini sangat menjadi satu payung kekuatan dari Bani Ba'alwi untuk membentuk hegemoni di tengah masyarakat dan membentuk kelas sosial di tengah masyarakat. Sebagaimana juga di Indonesia, selain secara umum payungnya adalah kehadiran Bani Ba'alwi dengan mengistilahkan Bani Alawi, di Indonesia Bani Ba'alwi itu juga berhasil membentuk mindset masyarakat bahwa Wali Songo itu adalah keluarga mereka. Dan yang menjadi kesempatan lebih leluasa lagi dari Ba'alwi itu tanpa kontrol masyarakat, ketika Bani Ba'alwi ini dalam tanda kutip tidak memproklamirkan atau tidak mempromosikan zuriat-zuriat Wali Songo di satu sisi, di sisi lain menjadikan Wali Songo sebagai bemper dari bagian dari Bani Ba'alwi. Dan ini dikumandangkan oleh beberapa oknum para habaib terkait dengan status Wali Songo, relasinya dengan Bani Ba'alwi, disampaikan baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena memang kebesaran Wali Songo sangat memiliki pengaruh yang luar biasa dalam konteks sejarah peradaban Islam di dunia, wabil khusus di Indonesia. Apalagi Wali Songo sudah berhasil membentuk pribumisasi Islam di Indonesia ini. Lah, artinya ini sudah membentuk ruang sistem sosial yang memang tidak mudah untuk diakhiri. Oleh karena itu, dari latar belakang ini, kehadiran Kiai Imad itu merupakan kehadiran
yang ingin mengambil bagian dari fase pencerahan masyarakat. Bagaimana masyarakat ini memahami antara perbedaan antara Bani Alawi dengan Ba'alwi, juga memahami eksistensi kehadiran Wali Songo yang terang-terang berbeda dengan sistem sosial yang diterapkan oleh Ba'alwi, baik dari core value-nya, nilai-nilai keutamaannya, maupun pola pribumisasinya. Kalau Wali Songo kan pribumisasi Islam Wali Songo yang sangat menghargai local wisdom. Kalau Bani Ba'alwi cenderung berbeda. Saya mengatakan berbeda saja biar lebih halus. Meskipun Bani Ba'alwi tetap memakai simbol-simbol Wali Songo. Nah, untuk mengakhiri diskursus ini tentu tidak cukup dengan tesis Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad itu kan bagian kecil dari fase pencerahan yang selain dikehendaki Allah itu dilahirkan oleh suasana dan keadaan, sehingga ketika muncul tesis Kiai Imad itu kayak ada respon yang luar biasa. Sampai detik ini isu politik itu tidak bisa mengalahkan isu nasab, dan itu saya lihat dari podcast Mas Yusuf, rata-rata yang menonton terkait dengan tema-tema politik yang pada suka angkat itu berbeda dengan penonton yang diangkat oleh pada suka terkait dengan diskursus nasab. Ini artinya masyarakat kehausan, ibarat rumput kering di musim kemarau panjang, begitu disulut dengan tesis ini seperti kebakar semua, untuk bangkit semua. Ini salah satu poin positif dari tesis Kiai Imad untuk bisa membakar semangat pribumi agar memiliki satu kesadaran untuk betul-betul tercerahkan dan terbebaskan dari suasana hegemoni dan kelas sosial yang saya sebutkan tadi sebagai bentuk latar belakang munculnya diskursus nasab yang sangat kuat sampai sekarang ini. Nah, ada 4 tesis saya untuk mengakhiri diskursus ini. Pertama, adanya pengadilan sosial masyarakat. Jika masyarakat sudah kompak, memberikan satu kekompakan gerakan untuk mengadili oknum-oknum habaib yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial dengan cara mendawil, dengan beberapa bentuk kapitalisasi nasab atau pengakuan untuk membangun gerakan movement untuk mengkritisi negara atau mengkudeta negara. Kalau langkah-langkah itu muncul di permukaan dan masyarakat kompak untuk mengadili, maka akan membuat jera oknum-oknum habaib untuk betul-betul menghentikan diskursus nasab ini dengan berhentinya sistem pengakuan dan bentuk kapitalisasi nasab yang sengaja terus mereka lakukan. Teori yang kedua, adanya kesadaran yang menolak nasab habaib sebagai nasab nabi. Dan ini tentu butuh edukasi tentang arti pentingnya tesis Kiai Imad. Yang ketiga, adanya pengadilan negara. Kemarin sudah disebutkan oleh Kiai Mukhlas Sarkun tentang pentingnya keterlibatan sistem pengadilan terkait dengan kebohongan, kedustaan atau hal-hal yang membuat resah masyarakat untuk mendapatkan penanganan khusus sehingga terjadi kestabilan sistem sosial. Ketika ada gerakan masyarakat yang membuat suasana tidak nyaman lingkungan atau bikin penipuan, kebohongan, akan segera mendapatkan tindakan dari pemerintah. Ini salah satu cara untuk menghentikan diskursus yang berkepanjangan ini. Yang terakhir, adanya kesadaran masyarakat terhadap maqasidus syariah, Mas. Masyarakat sekarang ini kan tidak semuanya sadar tentang arti pentingnya maqasidus syariah. Secara singkat misalnya, maqasidus syariah yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Arti penting menjaga agama sehingga masyarakat tahu agama itu seperti apa sih koridornya, sehingga ketika ada halusinasi, imajinasi yang muncul dari beberapa oknum habaib,
ketika menyampaikan ajaran agama dan itu menodai, menyalahi prinsip agama, kemudian mereka yang sadar tentang arti pentingnya menjaga agama terus melakukan counter-counter yang seimbang dengan pernyataan-pernyataan yang kontra agama ini yang dimunculkan oleh beberapa oknum habaib. Ketika kesadaran hifdzuddin ini muncul di tengah masyarakat, maka masyarakat akan maka para habaib akan hati-hati, yang memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak bagus itu akan hati-hati. Karena apa? Sudah ada kesadaran masyarakat tentang koridor agama yang benar yang harus dijaga. Kedua, adanya kesadaran hifdzul mal, menjaga harta. Kesadaran maqasidus syariah masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga harta itu akan membuat terminimalisirnya gerakan kelompok oknum-oknum habaib yang telah melakukan dawir atau mengkapitalisasikan nasab, sehingga masyarakat yang sadar tentang pentingnya menjaga harta ini tidak sembarangan mengeluarkan harta yang tanpa tujuan yang benar, sehingga di sini akan meminimalisir gerakan-gerakan habaib yang ingin mengkapitalisasikan nasab. Ini dua contoh, dan maqasidus syariah yang berikutnya bisa ditebak arahnya terkait dengan keberadaan habaib ini. Simpulannya, kesadaran terhadap maqasidus syariah, kesadaran masyarakat terhadap maqasidus syariah akan sangat meminimalisir gerakan habaib dengan menggunakan kapitalisasi nasab. Itu aja Mas, karena kelihatannya sudah mau disemprit saya, jadi saya disitu dulu.